Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada akhir bulan Desember, bulan Masehi, kita umat Islam ataupun umat yang lain ini selalu terjadi pembahasan yang hangat, yaitu kaitannya dengan masalah toleransi. Walaupun yang kami herankan, ini cuma diteriakkan pada saat bulan-bulan ini saja, yaitu toleransi antar umat beragama. Padahal kita ketahui di Indonesia ini ada 5 agama, ya. Tetapi mereka tidak teriak toleransi pada agama-agama yang lain. Lalu bagaimana sih kita mensikapi toleransi? Ya, toleransi itu kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, toleransi itu adalah saling menghormati, kemudian saling menghargai pendapat orang lain. Ya, saling menghormati dan saling menghargai pendapat ataupun permasalahan orang lain. Jadi bukan berarti kemudian harus saling masuk, harus saling mengaduk, harus saling mewarnai. Ini adalah arti dari toleransi. Apalagi kaitannya dalam masalah agama, masalah keyakinan, masalah ideologi yang tentunya itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas agama yang benar, agama yang lurus dengan agama-agama yang selainnya. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran ini sudah ada batasan-batasannya, ya, batasan-batasan dalam kita beragama. Ya, sebagaimana yang sangat jelas sekali diterangkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kafirun, ya, surat 109, surat Makkiyah, yang Allah di situ mengatakan, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir. Orang kafir itu adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ahlul kitab adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ya, jadi Allah mengatakan adalah mereka adalah kafir. Ya. Oh, bukankah mereka juga yakin adanya Tuhan? Kenapa mereka kita kafirkan? Kita nggak boleh mengatakan mereka kafir. Oh, tidak. Ya, mereka jelas-jelas dikatakan oleh Allah SWT kafir. Sebagaimana Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasa. Ya, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah trinitas. Dan juga Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam. Telah sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam atau Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ya, jadi mereka orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi baik beragama Nasrani ataupun Katolik ataupun yang lainnya, yang mereka menuhankan Yesus, yang Yesus itu adalah merupakan Isa bin Maryam, berarti mereka telah kafir. Maka masuk pada kitab surat Al-Kafirun ini, gitu. Maka Nabi disuruh mengatakan, saya ini tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Pada akhir ayatnya Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Katakan, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Inilah zona toleransi yang sebetulnya. Kita tidak boleh masuk ke zona mereka dan mereka tidak perlu untuk masuk ke zona kita. Kita tidak usah memaksakan mereka untuk sholat bersama kita, masuk di masjid-masjid kita, mengucapkan selamat hari raya kita. Kita tidak menuntut seperti itu. Ya. Dan mereka juga tidak usah menuntut kita untuk kita masuk ke dalam gereja mereka, mengikuti ibadah-ibadah mereka, ya, menyampur adukkan agama mereka, mengucapkan hari raya kepada mereka. Ya, ini sangat-sangat jelas sekali. Ya, mereka pun bagi orang-orang yang
paham agama mereka sendiri, tentunya mereka akan menyadari. Cuman ada beberapa orang-orang yang berpikiran yang picik, berpikiran salah, ya, yang mereka menisbatkan diri sebagai orang Muslim, yang tentunya ini adalah orang yang tidak perlu kita lihat karena mereka bukan ulama, ya, mereka cuma segelintir orang yang kadang-kadang tujuannya adalah untuk keduniaan saja, yang mereka cuma membuat fitnah, membuat gaduh, menjadi provokator di tengah masyarakat, ya, maka tidak usah kita gubris mereka, tidak usah kita lihat, tidak usah kita percaya ucapan mereka, ya, karena ini sebagai orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan. Sangat jelas sekali tadi dalilnya, kalau mereka adalah kafir, kita nggak boleh mengikuti orang kafir, kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir, ini gitu. Allah benci kepada kekufuran, ya, Allah membenci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, ya. Innallaha kariha 'alaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah benci kepada kekufuran, kefusukan, dan kepada kemaksiatan. Nah, kok ada segelintir orang yang menamakan Islam kok malah suka dengan kekufuran, mendukung kekufuran, toleransi kekufuran. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sebagai bukti bahwasanya di dalam hati mereka ada kesesatan, Allah mengatakan, fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Adapun yang orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kesesatan, maka mengikuti urusan-urusan yang tidak jelas untuk mencari fitnah dan mencari takwil-takwilnya. Ya, kekufuran orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik yang lain sudah sangat jelas sekali. Dalilnya ada, ya, kemudian hadisnya ada, secara kenyataan syariat ada. Apalagi yang dibuktikan dengan kekufuran mereka, ya, apalagi yang perlu kita ragukan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, ya. Maka kaum muslimin rahimahullah, kita tidak usah bingung, ya, kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, dan juga kepada ulama, ya, tentunya adalah ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang bergantung kepada agama Islam yang murni, dan kita tidak usah menggubris ucapan-ucapan, ya, sebagian orang yang itu tidak kompeten di bidangnya, ya, apalagi kita kenal mereka adalah orang-orang yang selalu menjadikan hal seperti ini sebagai provokasi pemecah belah umat, ya, yang bisa menggaduhkan kerukunan antar umat beragama. Demikian yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.